Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 21 ayat 27. Pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan memperlakukan dengan hormat. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Jika ia merontokkan gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, ia harus melepaskan budak itu menjadi orang merdeka sebagai ganti giginya. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat hukum yang mengatur perlakuan terhadap budak dalam masyarakat Israel kuno. Dalam ayat ini dikatakan bahwa jika seorang tuan memukul budaknya laki-laki atau perempuan sehingga menyebabkan budak itu kehilangan giginya, maka budak tersebut harus dibiarkan pergi sebagai orang merdeka, sebagai ganti dari giginya. Hukum-hukum ini berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial untuk membentuk masyarakat yang adil dan penuh belas kasihan. Dalam hal ini, Allah tidak membenarkan kekerasan atau perlakuan semena-mena terhadap budak, meskipun status mereka rendah dalam sistem sosial saat itu. Jika hak tubuh seorang budak dilukai, maka Allah memerintahkan pembebasan sebagai bentuk keadilan dan pemulihan. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum Allah, setiap manusia apapun statusnya tetap memiliki nilai yang tak ternilai di hadapan Allah. Saudara, dalam renungan hari ini kita memberikan penegasan bahwa prinsip keadilan itu harus menjadi landasan dalam setiap tatanan kehidupan. Seorang budak pada zaman itu tidak memiliki hak, bahkan dianggap sebagai milik sang tuan. Namun dalam hukum Allah, bahkan orang yang paling tidak berdaya pun mendapatkan perlindungan. Allah menetapkan bahwa hilangnya satu gigi saja itu sudah cukup untuk membebaskan seorang budak. Allah menunjukkan bahwa kekerasan, eksploitasi, dan ketidakadilan bukanlah bagian dari rancangannya. Bahkan dalam struktur sosial yang ada pada saat itu dan dianggap normal oleh semua orang. Melalui hukum ini, Allah menyatakan bahwa kasih dan keadilan itu tidak hanya berlaku untuk yang kuat dan berkuasa saja, tetapi juga untuk yang lemah dan tertindas. Pembebasan budak bukan sekedar hukuman bagi tuan yang jahat, tetapi sebuah pernyataan tentang martabat manusia yang harus dijaga. Dalam hal ini, hukum Tuhan menghancurkan batas-batas sosial dan menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi korban ketidakadilan. Bahkan bagi yang dianggap paling rendah, Tuhan pun menyediakan jalan keadilan. Saudara, melalui renungan hari ini kita dipanggil untuk berdiri di pihak keadilan. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih dan keberanian moral. Dalam dunia yang sering menormalkan ketidakadilan, orang percaya harus menjadi terang yang menunjukkan jalan Allah. Menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya berarti berani menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan sosial. Mari hidup dengan kepekaan terhadap penderitaan orang lain dan aktif dalam membawa pemulihan dimanapun kita ditempatkan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita telah memperlakukan sesama dengan hormat atau tanpa sadar menjadi bagian dari sistem yang menindas? Marilah hidup dengan kepekaan terhadap penderitaan orang lain dan aktif dalam membawa pemulihan dimanapun kita ditempatkan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami dapat istirahat dengan baik dan pagi hari ini kami dapat bangun, kembali membaca firman Tuhan, kembali merenungkan firman-Mu, dan kembali menerima setiap pesan yang Tuhan berikan pada setiap kami melalui ayat bacaan yang kami baca hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan untuk setiap kami terus memegang kasih dan keadilan kepada setiap orang. Dan kami juga diingatkan untuk kami
menjunjung nilai keadilan tersebut dan berani untuk menyuarakan keadilan di tengah-tengah kondisi yang mungkin merendahkan orang lain atau tidak memperlakukan orang dengan adil. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk dapat mempraktekkan hal tersebut di dalam sepanjang kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami dapat terus memegang keadilan bagi semua orang. Juga berdoa Tuhan, menyerahkan aktivitas kami, sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan kami, bisnis kami, semua hal yang kami lakukan hari ini. Biar Tuhan menolong kami, menyertai kami di dalam sepanjang hari ini, dalam setiap hal yang kami lakukan, sehingga kami sepanjang hari ini kami terus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.